katanya Cadas Pangeran itu tempat yang lumayan angker. Dan entahlah, mungkin ini berhubungan dengan hal itu. Karena katanya di sana sering kali terjadi kecelakaan yang banyak menelan korban jiwa. Hari itu masih belum terlalu sore. Aku coba hindarkan pikiranku yang aneh-aneh dan terus berjalan. Sampailah kami di kota Sumedang. Singkatnya, kami bertemu dengan relasi yang kami maksud dan mengobrol hingga akhirnya berencana untuk membuat grup bisnis yang lebih besar di kota itu. Karena sekitar 80% orang yang kutemui ini sepertinya suka dengan bisnis yang kutawarkan. Perbincangan kami pun menuju hal yang cukup serius. Sepertinya klienku ini akan menjadi relasi yang sangat bagus. Hingga tak sabar untuk membangun grup bisnis yang lebih besar lagi. Untuk berancang-ancang, aku pun memutuskan untuk mencari kos-kosan yang harganya ekonomis dan tidak jauh dari kota. Karena sepertinya aku akan sering bolak-balik ke Sumedang. Jadi pikirku, selama proses ini berjalan, lebih baik aku tinggal di sini. Aku mengajak Ricky untuk menemaniku mencari kos-kosan. Ricky pun setuju. Kami pun mulai mencari kos-kosan. Hingga akhirnya kami menemukan satu kosan di sana dengan harga yang cukup murah. Aku dan Ricky bertemu dengan pemilik kosnya sambil ngecek beberapa ruangan dan kamar yang akan kami tempati. Di belakang kosan ini ada pesawahan, kolam ikan, dan pepohonan yang lumayan besar. Selain itu, di kosan ini ada ruang bawah tanahnya. Ya, bisa dibilang ruang bawah tanah karena letaknya ada di bawah kamar. Isinya ada kamar mandi, dapur juga ada di sana, dan ada gudang. Setelah mengecek ruang-ruangan, kami coba cek ke ruang bawah tanahnya. Ketika berada di ruang bawah tanah, suasana dan hawanya memang agak sedikit berbeda. Meskipun ini kamar mandi, dapur yang seharusnya banyak orang bolak-balik, tapi entah kenapa yang kurasakan justru seperti jarang sekali orang datang ke sini. Terlihat horor. Ketika kami sedang melihat-lihat, tiba-tiba Ricky terpleset dan jatuh. Dia bilang terpleset kain basah yang dia injak. Setelah itu buru-buru aku ajak Ricky untuk naik lagi ke atas. Ibu pemilik kosan menanyakan pada kami bagaimana, apakah sudah oke semuanya. Dan harga yang ditawarkan pun cukup menarik. Bisa dibilang sangat murah. Tanpa pikir panjang, kami pun mengambilnya. Dan saat kami akan pulang, hujan turun sangat lebat, membuat kami harus berteduh dulu.
di kosan tersebut. Sang pemilik kos bilang, daripada lama menunggu hujan dan kemalaman, kami diizinkan untuk menginap saja di kamar kosan yang akan kami sewa itu. Tapi memang belum ada apa-apanya. Aku berdiskusi dengan Ricky, dan karena saat itu sudah malam, hujan tak kunjung reda, kami akhirnya memutuskan untuk bermalam di sana. Dengan berbekal sarung yang masing-masing kita bawa, yang biasa kita pakai untuk sholat, kita pun bermalam di sana dan menggunakannya sebagai selimut. Sang pemilik kos meninggalkan kami di sana. Saat itu, Ricky bertanya padaku, bagaimana tanggapanku dengan kosan ini? Ya, aku bilang, bagus, nyaman, ekonomis. Makanya aku menerima dan bersedia tinggal di sini. Ricky agak tertegun diam. Memang saat itu aku tidak meminta persetujuannya Ricky dulu. Tapi kupikir dia pasti setuju. Ricky pun bertanya pada aku, siapa lagi yang tinggal di kosan ini ya? Karena sejak tadi kami tidak melihat siapa-siapa. Aku coba membuka pintu, melihat ke sekitar, ke arah kosan, dan beberapa kamar-kamar kos. Ketika sudah malam tiba, memang lampu yang terlihat menyala hanya kamar kami. Aku kembali menutup pintu dan bilang pada Ricky, mungkin yang kos lainnya belum pada pulang. Begitu kataku. Ricky agak berbeda. Sampai akhirnya ku tanyakan kenapa. Lalu dia bercerita ketika tadi dia terpleset jatuh di ruang bawah tanah. Sebenarnya saat itu dia tersentak kaget dan berusaha untuk lari hingga akhirnya terjatuh. Karena dia melihat sosok makhluk hitam di gudang bawah tanah itu. Aku tanya lebih detail, maksudnya seperti apa? Lanjut dia bilang, dia lihat ada sosok hitam di gudang itu yang tiba-tiba melesat dan masuk ke dalam salah satu cermin yang ada di sana dan mengakibatkan cermin itu bergetar. Karena kaget, dia berusaha lari dan terpeleset menginjak kain basah. Aku hanya mengiyakan saja. Nyatanya aku tidak melihat hal aneh apapun di dalam situ. Di alam hati kecilku, aku sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan Ricky. Hari semakin malam dan kita pun tertidur. Dari lelapnya tidurku, aku dibangunkan oleh suara-suara katak dari sawah yang ada di belakang.
Saking heningnya tempat ini, hingga suara katak yang bersaut-sautan terdengar. Cukup mengganggu.